Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan sesi pengajaran dari Ibu Chun Wahono dengan tema Bangkit dan Jadilah Terang sesi yang keempat. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita undang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, agar Roh Kudus yang memimpin dan membimbing acara kita dari awal hingga akhir nanti. Mari kita bersama-sama kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa mengucap syukur untuk rahmat kehidupan, untuk rahmat kesempatan, untuk rahmat cinta yang Engkau boleh berikan kepada kami Bapa. Terima kasih, Kau boleh jaga dan pelihara kami selama 1 minggu ini Bapa. Dari pertemuan kami yang minggu lalu sampai pertemuan kami hari ini, begitu banyak berkat yang boleh kami terima dan kami boleh rasakan. Terima kasih Bapak untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih Bapak untuk waktu-waktu. Dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh datang kembali untuk boleh bersama belajar kembali Bapak. Kami percaya Bapak kalau kami di dunia ini datang dengan membawa misi kami. Kami tidak datang sia-sia ke dunia ini. Dan kami kadang bingung Bapak, Engkau mau berbuat apa? Engkau mau apa yang harus kami kerjakan dalam mengisi kehidupan ini Bapak? Begitu banyak pilihan, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Bimbing kami Bapak, agar kami boleh sungguh mengerti Bapak. Apa yang harus kami kerjakan untuk mengisi kehidupan kami ini, menjadikan hidup ini lebih berarti Bapak. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami selalu. Pimpin kami yang berada di Zoom ini maupun teman-teman yang nanti akan menonton acara ini di lahan YouTube. Biarlah kiranya Roh Kudus pimpin dan bimbing kami selalu, agar kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terangi hati, pikiran, dan budi Mami Chun yang akan membawakan acara hari ini, agar kiranya apapun yang Mami boleh sharingkan kepada kami hari ini boleh sungguh berasal daripadamu dan boleh membantu kami untuk boleh lebih mengerti tentang tujuan hidup kami dan bagaimana kami menjadi terang di dunia ini. Menjadikan hidup kami lebih berarti untuk kami, untuk Engkau, untuk kami, untuk semua orang di sekitar kami. Bukan hanya memikirkan diri kami seorang diri. Terima kasih Bapak, kami persembahkan Bapak acara kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah dan biarlah Kau pimpin kami semua. Kami haturkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mami di unmute Mi. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya nggak tahu, tapi saya bersyukur sekali bahwa sesi keempat kita akan bahas hari ini. Coba kita bicara tentang bangkit dan jadilah terang. Habis kalau udah bangkit ngapain? Mau jadi terang siapa? Kalau saya udah jadi terang, orang mesti punya target. Orang mesti punya tujuan, orang mesti punya priority dalam hidup apa. Tadi Liana bagus doanya, ya banyak tawaran. Jadi saya mau jadi apa, nggak tahu. Saya mau bilang sama teman-teman ya, tanpa kamu tanya kepada si pencipta, engkau ciptakan saya disuruh apa? Gitu bahasa sederhananya. Kalau kamu nggak tanya sama yang menciptakan kamu, sampai kamu mati, kamu cuma mengira-ngira saja. Oh, Tuhan kasih saya kaya, saya suruh jadi donatur. Dan sampai tua kerjaannya cuma jadi donatur. Padahal dengan kekayaannya, dengan kepintaran, kesempatan yang Tuhan percayakan sama dia punya rumah gede,
dia punya mobil banyak, dia punya sopir lebih dari satu. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tapi karena nggak belajar firman, pakai pikiran yang sederhana, yang biasa-biasa, kalau saya kaya ya saya jadi donatur doang. Padahal Tuhan punya planning yang luas, yang besar, supaya dia bisa punya kuasa wibawa yang besar, mempertobatkan orang lebih banyak, karena Allah berjanji akan menyertai. Makanya poinnya kenapa kita disuruh bangkit dan jadi terang, sebenarnya poin yang paling dasar, yang paling gampang adalah bacaan hari Minggu besok. Matius 6, 19, 20. Coba nggak usah lihat. Liana, apa Liana? Nggak usah lihat. Tuh, lu udah lihat dulu. Siapa yang hafal? Leni. Semua. Ini udah sering aku omong, udah sering. Tapi kebetulan aku disuruh isi bacaan besok hari Minggu. Aduh, gue lihat kok bisa cocok bakal pelajaran aku keempat. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa, apa Andy? Jadikan, mau liatin si Liana. Pikir sendiri Andy. Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Murid. Hah? Oh, Murid. Dengar ya teman-teman, yang 17-18 orang ini, jadikan semua bangsa murid. Bukan jadikan semua bangsa umatku, bukan. Sekali lagi, bukan jadikan semua bangsa umatku. Tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau murid apa? Habis dibaptis ayat 20. Ajarlah mereka. Ajar si murid-murid itu melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan memerintahkan kepada kita kapan, di mana, Andy? Jangan liatin Liana, liatin gua. Liana nggak boleh bilangin. Ajar mereka melakukan apa yang ku perintahkan. Dari mana aku tahu apa yang Tuhan perintahkan? Dari mana, Andy? kitab suci. Ya, dari kitab suci. Tapi kalau kamu mau ajarin orang, kamu sendiri udah bisa dulu belum? Iya dong. Omong kosong kita ajar orang kalau kita sendiri nggak bisa. Orang yang pinter kembang, dia pinter dulu, baru dia ajarin orang kembang. Dia pinter masak dulu, dia ajarin orang masak. Dia pinter dulu apapun, baru dia bisa ajarkan orang. Tapi di sini jelas sekali, ajar orang itu yang jadi murid, melakukan lo ya, bukan apalan ya. Melakukan apa yang telah kuperintahkan. Jadi si guru yang ngajar bukan kasih ayat-ayat doang, tapi si gurunya udah melakukan apa belum? Bisa nangkep nggak? Jadi ini ayat dalam sekali. Dulu saya ingat ada satu hamba Tuhan ya, coba pegang ayat ini ngomongnya 2 jam. Tahu nggak? Ngomong ini ayat doang cuma 2 jam dia ngomong banyak dia. Ya dapat ayat yang lain, tapi kembali kemari. Karena ajarlah mereka hafal ayat. Ajarlah mereka mengerti ayat. No. Tapi ajar mereka sampai mereka melakukan. Nah, itu. Catat itu teman-teman. Ajar orang untuk melakukan. Kalau kita ajar orang melakukan, otomatis kita juga harus sudah melakukan. Bagaimana mungkin kita ajar orang untuk melakukan kalau kita sendiri tidak melakukan? Jadi, kalau kita sudah menjadi teladan hidup untuk melakukan, apa hal-hal yang
Tuhan perintahkan, dan ini ada 2 pelajaran yang saya ingat sih ya, yang saya ingat. Langsung diperintah, langsung ada janji. Yang lain kita tahunya bahwa Allah memang menyertai kita. Tetapi di sini dia bilang, dan ketahuilah. Jadi khusus sekali lagi, spesial. Kalau kamu melakukan dan mengajarkan firman Tuhan, baru Allah janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang banyak ayat yang ini perintah, yang ini Tuhan peduli, Tuhan nggak tinggalkan kita, pegang tangan kanan kita, segala macam everything. Tetapi khusus kalau kita mau ajarkan murid, karena kita sudah jadi teladan hidup, maka langsung ketahuilah, kamu aku sertai sampai pada kehidupan kekal. Luar biasa nggak coba? Jadi sebenarnya ini untuk spesial hamba-hamba Tuhan, pewarta firman, ya. Kalau dia hidup kudus, dia hidup benar, Tuhan berjanji akan menyertai. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu mulai dari roh, diakhiri dengan daging. Sebab kalau kamu serius mau jadi pewarta, mau jadi pengajar firman Tuhan, jangan takut. Engkau nggak sendirian. Ini aku sangat alami, dan aku melihat banyak orang yang udah terkenal, yang udah puluhan tahun, tapi diakhiri dengan daging. Ya, listing aku ada. Ya, jadi nggak gampang. Karena ketika kita sudah mapan, kita sudah segala, ada kan pewarta dunia, udah seluruh dunia kenal namanya, dia pisah, balik lagi, tapi namanya udah pernah selingkuh, udah pernah main gila. Itu dunia tahu itu. Ya, dunia itu pewarta dunia, bukan pewarta lokal, bukan. Anda lihat, nggak gampang. Karena apa? Iblis, kita dijadikan target iblis. Supaya apa? Tuh, hamba Tuhan, ngoceh aja lu firman. Tuh buktinya lu sendiri jatuh di tempat yang semua orang jatuh gitu loh. Bukan sesuatu yang luar biasa, bukan. Yang begitu kecil aja, yang biasa aja, lu nggak bisa. Kan? Jadi nggak gampang. Makanya diajarkan mereka melakukan kata-katanya. Nggak dibilang ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi kita suruh hafal ayat, suruh ngerti cerita firman, bukan. Tetapi ajar mereka melakukan. Dan ini proses waktu. Dan ini nggak bisa cuman retret doang. Banyak orang tantang saya. Retret apa yang saya belum pernah Ibu. Sebutin 10-20, banyak sekarang retret rekoleksi. Semua saya ikut. Tetapi karakter tidak berubah. Dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau kita berjuang walaupun tahu 5 ayat, berjuang serius 5 ayat kita lakukan. Nanti setahun lagi Tuhan tambahin 2 ayat yang kita kuasai. Tapi 2 ayat yang kita kuasai, kita bisa lakukan. Itu dia. Misalnya bertindak adil, mengampuni, buang yang udah lewat. Hal-hal yang saben hari aja, saben hari. Nah gitu. Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan berjanji menyertai kita sampai kita mati. Coba. Untung
Roma 5 ayat 19 berkata, Roma 5 ayat 19, saya jadi mau ambil dari bagian sedikit, dari bagian kecilnya aja. Ya, Roma 5 ayat 19. Dede bisa baca nggak Dede? Aku pengen dengar suara Dede. Bisa dong. Iya, coba Dede baca. Ini kalau nggak pakai lampu ya, nggak bisa lihat. Iya, aku udah nggak bisa pakai buku. Aku udah pakai laptop, hurufnya, fontnya 18. Baru bisa baca. Kalau nggak bisa udah. Oke. Roma 5 ayat ke 19. 19. Yes. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa yang satu orang pertama, Dede? Tuhan Yesus. Kalau ngomong elu ya. Yang pertama aku bilang, ketidaktaatan satu orang siapa? Adam. Adam dong. Ketidaktaatan, aduh Dede. Dengerin Dek. Mikir dulu baru ngomong Dek. Lu ngomong dulu baru mikir. Ketidaktaatan satu orang si Adam. Ketaatan satu orang Yesus, ya. Tapi coba liatin ya. Ketidaktaatan satu orang telah menjadi orang-orang berdosa. Jadi kalau dia nggak taat, dia baru orang biasa, orang biasa. Tetapi oleh ketaatan satu orang Yesus, semua orang yang taat menjadi orang benar. Beda nih, dengerin pelan-pelan, pelan-pelan. Ketidaktaatan Adam menjadikan kita semua orang berdosa. Udah belum ngerti firman, apa-apa kita udah dosa karena Allah nggak mau berhubungan dengan manusia berdosa. Tuhan nggak mau. Tuhan Maha Kudus, Maha Suci. Jadi kalau kita berdosa, hubungan kita dengan Allah terputus. Makanya ada pelajaran di Mazmur 49 ayat 13, Mazmur 49 ayat 21, bahwa ketika manusia putus hubungan dengan Allah, dia seperti binatang. Itu ayatnya. Kenapa? Karena roh yang dimiliki oleh manusia, roh yang hanya ada kepada manusia, makhluk ciptaan Allah satu-satunya tidak berfungsi lagi, maka manusia hidup hanya melalui tubuh dan jiwa karena rohnya padam. Makanya 4 session ini kita mau ajar bagaimana supaya kita bangkit, supaya menjadi terang lagi, tidak hidup di dalam kegelapan. Dan waktu Yesus taat, bukan hanya manusia itu menjadi hidup, tetapi semua orang menjadi orang benar. Orang benar menjadi orang kudus. Nah, ini ayatnya 1 Kor 6 ayat 11. Coba baca. Ini satu ayat aku inget ini. 1 Kor 6 ayat 11. Yes. Iya, baca. Baca dong, Riana. 1 Kor 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Disucikan, Kamu telah dikudus, dikuduskan, kamu dan telah telah dibenarkan dalam dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kenapa Riana? Kenapa manusia yang biasa-biasa di dalam nama Yesus berani tertulis kita ini sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh Yesus. Kenapa? Karena Tuhan udah menebus kita nih.
Karena darah Yesus. Iya, Ingat apa darah darah? Yesus, betul. Mhm. Oleh darah Yesus kita diubah. Ingat. Jadi kata-katanya pengorbanan Yesus. Darah yang tercurah. Tulisnya begitu penjelasannya. Orang-orang misalnya mau tebus kita kalau nggak pakai darah mana bisa gitu. Ya kan? Perjanjian kalau kamu baca di Ibrani 9, darah itu menjadi apa? Pegangan. Sebab perjanjian pertama tidak pakai darah, tapi perjanjian kedua dibayar sama darah. Maka dia bersifat kekal. Makanya darah Yesus mampu menyucikan, menguduskan, dan membenarkan kita dalam nama Yesus. Itu. Jadi kita semua menjadi orang benar. 2 Kor 5 ayat 15. Leni baca 2 Kor 5 ayat 15. 2 Kor 5 ayat 15. Bentar. Kamu pakai kitab suci yang besar ya? Iya, aku juga begitu. Ayo baca pelan-pelan. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Merekanya siapa, Leni? Kita. Iya, kita yang dibangkitkan. Jadi supaya kita dibangkitkan, jadi Yesus mati, bangkit lagi. Kan kata ayat begini, kalau Yesus mati nggak dibangkitkan Allah Bapa, Roh Kudus, sia-sia iman kita kepada Yesus. Maka kita yang hidup, Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya kita yang hidup. Hidup apa ini? Kita yang hidup, yang dewasa rohaninya. Kita yang menjadi suci, menjadi kudus, menjadi benar. Ingat ya, tulis di situ catatannya. Supaya kita yang hidup, bukan asal hidup doang loh, bukan. Tetapi kita mereka yang hidup, jangan hidup untuk diri sendiri. Kita menjadi orang yang hidup layak di hadapan Tuhan karena kita mengerti, mengenal, mengakui darah Yesus mengubah kita. Makanya kalau kita mengerti hanya karena darah Yesus kita diselamatkan, hanya karena darah Yesus kita diampuni dosanya, banyak tuh ayat itu banyak. Pengampunan dosa oleh darah Yesus banyak sekali ya. Jadi kalau kita bisa hidup, jangan untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus, yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Pengertian ini kalau saja sampai kepada semua orang, mereka tidak akan memikirkan dirinya sendiri gitu. Kalau pengertian ini bisa sampai, ya, kita yang hidup, yang dewasa rohaninya, maka berjalannya waktu kita berani melepaskan keterikatan, kita mulai berani melepaskan zona nyaman, kita mulai berani melepaskan harta kita, kebebasan kita, apa kita aja kita berani, ya. Jadi karena apa? Karena kita sadar dan mengerti bahwa Yesus mati, dibangkitkan supaya kita punya teladan hidup yang sempurna gitu. Nah, ingat ya, jadi kita kan orang benar nih ya. Maka pertanyaan selanjutnya, apa pembenaran ini untuk seterusnya dalam hidup? Kalau Tuhan udah ubah kita menjadi orang benar, apakah pembenaran ini menjadi milik kita seumur hidup? Iya apa enggak, Andy? Iya, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya.
Ini yang saya udah kasih di pelajaran yang ketiga kalau nggak salah, apa yang kedua kalau nggak salah. Mana bisa gitu ya, mana bisa Ibu Cun saya jadi orang benar seterusnya dalam hidup begitu. Loh, saya udah ajarin berkali-kali. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan kita hidup dalam dosa. Kita harus sadar kita orang benar. Tapi keadaan kritis, keadaan gimana kita bisa jatuh. Tapi bangkit lagi, itu orang benar. Sadar, maka dia bangkit lagi. Tapi kalau orang bukan orang benar, orang biasa-biasa, ya dia udah langsung salah, ya udah gue sikat aja lah, udah gue udah kadung salah, bahasa aja pisan gitu. Tetapi enggak. Ibrani 10 ayat 23 berkata, Ibrani 10 ayat 23. Dedek coba omong. Dedek kenapa nggak buka gambar, Dedek? Boleh. Ibrani 10 ayat Ayat ke-23. 20. Aduh, udah ya. Ayo ntar kasih bertiga ini terus ya. Leni, Dede, Riana. Ya. Oke. Yang suaranya mantep. Pelan-pelan. Ibrani, 2, 3. marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pengakuan apa, Dede? Mari, jadi ada bagian kita nih. Kita akan terus menjadi orang benar. Kan tadi pertanyaannya, apakah pembenaran ini seterusnya dalam hidup kita? Maka Ibrani ajar kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Apa artinya? Pengakuan tentang pengharapan kita. Di dalam Yesus ada pengharapan. Masalah tadi kata doa si Riana dalam doa pembuka, banyak sekali masalah, tantangan yang kita alami yang di luar harapan kita. Maka harus ada pengakuan tentang harapan kita. Artinya pakai bahasa sederhana apa, Riana? Lu lagi repot apa, Riana? Lu lagi repot apa? Enggak, aku tuh lagi ngomong sama Andy, aku bilang, wah gila, doanya nyambung banget sama apa yang Mami ngomong. Cuma bilang Apa? begitu. Kok kenapa doanya nyambung sama apa yang Mami ngomong? Iya. Coba lihat ya. Pengakuan tentang, sekali lagi saya ulang pelan-pelan ya. Dalam hidup kita punya cita-cita, kita punya harapan. Dalam perjalanan hidup, kok rasanya jauh amat gitu. Ya, ada banyak masalah, ada banyak hambatan, ada segala macam. Tetapi kata Ibrani 10:23, kita teguh berpegang pada pengakuan. Apa pengakuan? Diapain itu? Diapain, Leni? Ini tentang iman bukan sih? Hah? Iman. Pengakuan tuh iman kita. Aku mengakui. Pakai apa? Nih, pakai cangkem. Pakai mulut. Nih, pakai apa yang keluar saya akui. Saya punya Edson. Aduh Bu, repot dong Bu. Udah papi begitu, punya Edson lagi. Tidak tuh. Saya nggak repot. Dari dulu saya ngomong. Saya beres tuh. Buktinya dari muda sampai tua saya bisa jalan terus. Karena Tuhan kasih saya 2 giant. Karena Tuhan dulu kasih saya mami di rumah. Saya beres tuh sama Edson. Emang bener nggak ada problem. Leni tahu saya nggak ada problem sama Edson. Semua jalan. Mulut saya mengaku terus tentang harapan saya. Bahwa saya mau penginjilan. Saya mau penginjilan. Edson bukan problem saya. Itu tadi Andy. Cocok nggak Andy? Kalau mau bisa. Kalau mau. Tapi mulut ini mesti omong tentang harapan kita. Nah,
Ini dia yang masuk di pelajaran yang ketiga. Nih ya. Jadi harus terus diperkatakan bagian kita, harus terus ngakui gitu. Misalnya segini nih. Saya bukan nggak pernah sakit loh, Leni tahu. Ya. Tapi kalau orang tanya, aduh Ibu Cun sehat banget sampai tua, nggak tahu sakit. Amin. Saya nggak pernah sakit. Edson juga sama. Edson lihat saya tuh terimpartasi. Dia paling takut dibilang sakit. Tidak sakit saya. Saya mau senam terus. Edson, kata si Rasiman, Edson rada anget. Enggak, bisa, saya bisa. Edson itu kakinya rada bengkak, nggak usah. Enggak, saya mau latihan. Dan beres tuh nggak pakai ke dokter lu. Apa aja ada obat yang gua kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarin orang bilang fanatik juga, saya bodoh amat. Tapi Edson sekarang sehat, saya juga sehat. Saya perkatakan janji Tuhan. Tuhan, kalau bisa ya Tuhan, saya mau apa yang Engkau percayakan bagi saya lakukan bagi orang yang membutuhkan. Kan apapun yang kamu lakukan bagi yang orang paling hina, kau lakukan bagi aku. Jadi aku lakukan. Tapi saya jangan sakit ya Tuhan. Bakal ke dokter, sakit, mahal, nggak mau. Obat-obatan nggak mau. Aku denger orang-orang yang di kemo, orang-orang cuci darah, orang-orang yang sakit, aduh nggak sanggup. Sayang. Lebih baik saya pakai untuk pelayanan gitu. Dan sampai hari ini, karena saya omong begitu, Tuhan dengar perkataan saya. Jadi berpegang pada pengakuan tentang harapan artinya harus terus diperkatakan. Ya. Mana mungkin saya hidup tanpa dosa, catat aku. Memang kenyataan bisa berubah-ubah. Nah, ini pelajaran yang ketiga kalau nggak salah kedua ya. Memang ini pelajaran lengkapnya nih, Riana ya. Memang kenyataan bisa berubah-ubah. Tetapi jangan fokus kepada kenyataan. Tetapi fokuslah kepada kebenaran yang tidak bisa berubah-ubah. Perkatakan terus kebenaran. Perkataan terus kebenaran. Sekali lagi, perkatakan terus kebenaran. Sebab akhirnya kebenaran akan mengalahkan atau kebenaran akan merubah kenyataan. Ini semua sharing tentang orang sakit. Contoh yang hari ini sedang top di antara kita adalah Ibu Meike. Ibu Meike itu penyakit kankernya begitu. Papinya tuh kembar, papinya Meike tuh kembar. Kembarannya mati, sakit dulu kanker, ujungnya dari setengah badan, lumpuh, 2 minggu mati. Papinya Meike sakit yang sama, lumpuh separuh, 2 minggu mati. Makanya diceritain begitu, waktu Meike lumpuh separuh badan, semua pikir dia udah mati. Bukan aku, ini dipotong aja ya, tapi ntar kedengeran ya nanti. Kenapa? Esther sama adiknya aja udah merencanakan kalau mati taruhnya di mana, yang dipanggil siapa, mau bagaimana. Karena udah ada adiknya sendiri, adik kandung dia tinggal memang berdua. Udah disiapin nih kalau mati begini. Itu Esther loh sama adiknya. Mujizat. Hari ini bisa berdiri lagi Riana. Dia udah bersaksi kemarin hari Rabu apa hari Kamis. Nanti KRK Stefanus dia bersaksi lagi. Itu benar-benar mujizat. Tulang yang bisa tumbuh itu kalau dia anak muda. Dia ini udah 67. Udah tua, dari mana tulang bisa tumbuh. Dan dokternya sendiri terkaget-kaget. Profesornya sendiri terkaget-kaget. Sekarang dia lagi belajar jalan, tapi tetap kalau jalan jauh dia pakai kursi roda. Tapi waktu merayakan ulang tahun Ibu Esther, dia udah datang pakai kursi roda. Aduh, aku bener-bener lihat mata kepala. Biasanya kan kita lihat orang yang disembuhkan katanya. Dan aku nggak tahu dalamnya ya, bener apa enggak.
Tapi di sini aku bisa lihat Allah kita, Allah yang dahsyat ajaib. Benar-benar apa yang dia buat kepada Meike itu mujizat gitu. Karena apa? Karena Meike belum sembuh 100% saja sudah bersaksi di mana-mana. Dan itu nanti pelajaran selanjutnya bisa kamu, saya, kita semua harus menjadi saksi Tuhan. Kalau enggak bakal apa Tuhan kasih mujizat dalam hidup kita kalau kita mingkem melulu. Orang Katolik karena tidak mengerti bersaksi, karena nggak ngerti firman, mingkem melulu, gerejanya kosong sekarang. Setelah berabad-abad gerejanya kosong. Nggak ada kesaksian, nggak ada yang ngomong Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, tabib di atas segala dokter. Nggak ada yang ngomong, semua diam-diam. Jutaan orang Katolik pindah. Ingat itu. Betapa pentingnya kalau kita mengalami mujizat, kita bersaksi atas kebesaran, kebaikan, kepedulian Tuhan terhadap kita. Jadi ingat ya, harus ada target dalam pengharapan. Tulis. Target atau harus ada prioritas dalam pengharapan kita. Maunya apa gitu loh. Maunya apa? Harus ada target dalam pengharapan. Apa yang diharapkan untuk berubah? Kamu harus ada target dulu. Saya ingat dulu saya rajin tau gak? Tuhan, Edson asal bisa ngomong aja Tuhan. Jadi target saya Edson ngomong doang. Coba tuh bodohnya saya. Itu pengakuan Tuhan, dia bisa ngomong aja. Dia pasti bisa ngomong. Dia pasti bisa ngomong. Menetapkan target dan berkonsentrasi pada target. Kita sering menetapkan target, tapi tidak berkonsentrasi kepada target. Nah ini coba saya tulis begini nih. Orang yang mengetahui prioritas, tulis. Orang yang mengetahui prioritas, namun kurang konsentrasi. Apa yang terjadi? Tahu apa yang harus dibuat, tetapi tak pernah melaksanakannya. Saya tahu nih, kalau saya mau kurus, mau keren, jangan makan malam. Olahraganya saben hari, pasti kurus. Jadi tahu nggak targetnya? Tahu pengen kurus, tapi tidak ada konsentrasi. Ya kagak kurus-kurus gitu. Ya makanya disikat terus semuanya mana bisa. Jadi orang yang mengetahui prosesnya tahu nih gue pengen kurus, pengen cakep. Tapi nggak ada konsentrasi. Ya. Edwin itu konsentrasi penuh. Sekarang badannya persis seperti dia mau kawin. Trepes bagus. Tapi saya tahu di balik itu Edwin kepengen Celia, anak gadisnya juga bagus. Tapi Celia hobi bakmi kayak omanya. Jadi badannya gede, pahanya gede, disuruh kurus susah. Anak sekarang papinya suruh dia kurus, latihan. Papinya sendiri makannya kuat, bener nggak? Edwin tuh turunnya juga 10 kilo lebih. Jadi bagus sekali si Edwin tuh teladan hidup yang bagus. Dia nggak suruh si Celia kurus, enggak. Dia pacu dirinya dulu kurus. Romo, saya lagi PA. Ntar saya telepon Romo ya. Sorry ya. Ada di mana tuh dia? Kenapa mau? Ya udah. Ada di Eropa, dia lagi di Eropa tuh. Romo Sinaga. Jadi setelah Edwin turun, baru dia bisa omong sama anaknya. Kalau mau papi juga bisa.
Nah, anaknya mulai ikutin. Nggak makan malam sekarang. Sekarang Leni, Celia kan nggak gemuk-gemuk banget sebenarnya. Udah turun 4 kilo. Pakai baju model sekarang kan blusnya dipendek begini kan sama celana. Jadi pusat kelihatan di Jakarta lagi musim tuh. Tahu nggak? Segini dede kelihatan. Kemarin ada pertemuan di rumah dia. Saya lihat, tarik celana lu pusat lu kelihatan. Orang dia melorot sendiri. Dia melorot lagi katanya. Jadi dia udah kurus. Nggak pakai ribut, nggak pakai maksa, nggak pakai marah-marah. Tapi jadikan diri kita teladan. Nah tadi yang aku bilang di awal. Kalau mau menyuruh orang mengajarkan segala sesuatu, kitanya sudah lakukan dulu. Itu dia. Ya, jadi gua kasih contoh yang konkret. Orang yang cukup konsentrasi, namun nggak punya target. Nah, terbalik nih. Kalau tadi orang yang mengetahui priority, udah tahu target, kurang konsentrasi, tahu apa yang harus dibuat, tapi nggak pernah melaksanakannya jadi gagal. Tapi sekarang ada orang yang cukup konsentrasi, namun tak punya prioritas. Bisa jadi apa? Bisa mencapai kesempurnaan, tapi tanpa kemajuan. Saya waktu bikin ini ya, jadi saya ingat diri saya sendiri. Saya punya anak PA banyak. Saya dulu ya. Saya bisa lakukan yang besar-besar, bisa lakukan banyak perkara. Tapi saya ini nggak punya prioritas. Saya cukup konsentrasi kepada pelayanan. Tapi saya nggak punya, harus punya ini target, ini harus begini-begini, enggak. Karena saya nggak punya, saya dapat itu dari mana? Dari Tuhan. Tahu-taunya ada orang yang kayak Sabrina. Dia, Mami, itu Mami bilang ada banyak orang mau disekolahin. Saya yang pegang deh. Kita bikin dah anak asuh. Tuh, lihat nggak Tuhan yang tolong. Saya nggak punya target yang pas. Tahu-taunya si Sheila. Mau nggak pegang waria? Begini ceritanya. Jadi kita punya seksi waria. Mau penginjilan kemana-mana. Tadi anak asuh, ini ayo diutus. Saya nggak pernah mikir-mikir. Kalau pergi aja. Dari muda sampai tua saya pergi. Sekarang punya seksi eksternal. Jadi gimana? Tuhan yang tolong. Jadi bagi saya cukup punya konsentrasi. Tapi saya nggak punya target-target. Saya jadi orang harus begini. Aduh, nggak gitu, nggak berani saya orangnya. Ya, perlu ada tekad yang kuat sehingga kita mampu berfokus pada kekuatan yang ada pada kita, bukan kepada kelemahan kita. Dulu di awal-awal pelayanan Thomas jadi, saya bilang, aduh saya bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, semua saya terbatas. Jadi saya fokus kepada kelemahan. Misalnya, saya ditegur sama anak-anak saya. Saya suka bilang begini nih, dulu saya suka bilang ini, udahlah jangan yang gede-gede, kita mah yang biasa-biasa aja. Selalu tuh saya omong. Waktu masih PA di kamar kecil ini, saya didik 12 lelaki, hari yang lain 12 perempuan. Tapi bukan target jadi pewarta, bukan. Saya cuma mau jadi gantiin saya kalau saya nggak bisa. Kan belum ada kesempatan. Sekarang ada kesempatan. Jadi pewarta belajar ini, belajar itu. Dulu kan nggak ada. Jadi saya juga emang nggak punya target. Cuman saya kepengen sekali orang yang pintar-pintar nih, biar dia bertumbuh. Cuman itu doang, nggak punya lagi. Perlu ada tekad yang kuat. Saya punya tekad yang kuat, punya konsentrasi. Tetapi fokus kepada kekuatan yang ada pada kita. Saya masa datang sendiri. Saya bisa kasih kebutuhan mereka. Mereka datang sendiri. Saya hobi firman. Itu kekuatan saya.
Tetapi dulu saya fokus kepada kelemahan saya. Ngerti nggak gitu? Kelemahan saya, kelemahan kita bagikan kepada orang-orang yang mampu menutup kekurangan kelemahan kita. Saya ulang nih ya. Kelemahan kita bagikan kepada orang-orang yang mampu menutup kekurangan dan kelemahan kita. Di Perjanjian Baru ada 50 kali kata saling. Saling menolong, saling membantu, saling meneguhkan, saling mengisi, saling segala macam saling. Jadi kan saya ini orangnya kurang detail, terus terang aja. Saya orangnya kurang detail, tapi saya punya ide. Belakangan karena ngerti firman, kemajuan, jadi saya mulai punya ide ini. Tapi saya kurang detail. Tapi Tuhan kasih saya Rita. Leni tahu. Rita detail. Sampai anak-anak bohot sama dia karena dia apa? Mau yang apa namanya? Tadul. Apa? Perfeksionis. Perfeksionis. Nah, itu dia kata-katanya. Rita kalau kerja semua mau perfeksionis. Jadi gue diem aja deh. Mami betul nggak? Saya begini. Mami betul nggak bisa? Iyalah kalau bisa jalanin. Dan saya ditolong. Dan dia bisa. Akhirnya saya kalau ngomong kasar. Tak. Udah Mami jangan ngomong begitu. Udah Mami. Ntar saya ngomongin aja. Mami yang ngomong kabur semua. Dia yang ngomong. Dia ngomongnya bagus. Dia ngomongnya pakai muter, baru ketujuh. Betul nggak tuh Leni saksi tuh, teman baik juga sama Leni. Kalau aku ngomong terang-terangan, Len, begini. Gue nggak mau begini, gue mau ini. Yuk kita begini gitu. Tapi kalau si Rita ngomongnya muter, gue nggak salah kenal lu yang ngomong dah. Lihat nggak Tuhan yang kasih begitu. Kekurangan saya, Tuhan kirim orang-orang yang menutup kekurangan saya. Ya, pembukuan. Saya mah kalau pembukuan, aduh udah kagak ngerti, udah cincai aja deh, lu kurang bentar gue tutup aja udah beres gitu dulu. Ya nggak bisa sekarang. Duitnya udah banyak, ya gue kagak punya duit begitu. Tapi gue punya pembukuan Ibu Kumala, Trisna, bagus-bagus semuanya. Teliti dari mana gitu. Nah, ini saya mau terus ngomong begini. Roma 4. Kenapa kita perlu memperkatakan kebenaran terus? Roma 4, 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18, 21. Aku baca ya, Mi. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Lihat apa enggak? Ya, Ya. Ini luar biasa. Rahim nih usianya udah 100 tahun. Rahim Sarah telah tertutup tuh artinya udah nggak mens lagi. Udah nggak mens, si Abrahamnya juga udah loyo. Nih bagaimana nih? Bisa punya anak. Tapi janji Tuhan, kamu akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Dia nggak pernah bimbang. Makanya dia panggil Sarai jadi Sarah. Jadi si Sarai panggil lakinya bukan Abram tapi Abraham. Bapak segala bangsa. Terus dia omongin. Maka dia sangat tahu
Allah berkuasa melakukan apa yang tidak berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Memang untuk memperkatakan terus saya sembuh, saya beres, saya nggak kurang, itu memang tidak mudah untuk tetap berdiri tegak sementara keadaan kenyataan yang ada yang berubah-berubah membuat lutut kita lemas. Namun disitulah terletak pembelajaran iman yang memiliki nilai tertinggi. Maksudnya begini, sanggup nggak Edson ngiler terus nih, kelihatan dulu ngiler sampai pakai selaber. Bisa nggak, berani nggak? Saya bilang nggak apa-apa, ntar juga ilernya stop. Saya percaya ilernya stop. Terus saya omongin, itu ada di Lukas 11:24 ayatnya. Apa yang, coba liatin Leni, betul apa nggak tuh perkataan Yesus? Saya nggak ada di sini. Apa yang kau katakan itu yang kau terima. 11:24, nggak tahu di mana tuh. Apa? Lukas kalau nggak salah. Betul apa nggak? Ayatnya apa? Liana cariin juga, Liana, biar cepet. Okta cariin Okta. Pokoknya begini, apa yang kau katakan, kau imani sudah menerima. Kau imani sudah menerima, maka itu akan menjadi kenyataan. Sama nih, kok aku ketinggalan kata-kata di sini aku masukin. 11:24 kalau nggak salah. Apa ada nggak? Aku bisa ambil. Apa? Ada yang bisa bantu saya? Di Markus 11:24 sampai Ya. 26 nih. Betul, Markus bukannya Lukas. Aku mau catat. Ini masukin di pelajaran ini. Ini bagus ini. Markus 11 ayat 24 sampai 26. 24 sampai 26. Ayo baca, Riana. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Cocok kan? Bahasanya beda. Cocok tuh, coba lihatin. Jadi ini Allah omong berkali-kali. Kenyataan berubah-ubah. Tetapi kebenaran pas. Jadi percaya aja sama kebenaran. Terus perkatakan, terus perkatakan. Edson stop ilernya, Edson stop ilernya. Udah beres kok, Edson enggak ngiler lagi. Enggak gampang gua ngomong gitu. Habis aku ngomong, Edson netes. Leni tanya, Mami, Edson udah stop ilernya. Stop, udah nggak stop. Pas dia ada di situ, ilernya netes. Tapi aku nggak tarik. Stop. Ntar stop, sekarang stop. Lihat nggak gitu. Ya, jadi berani mengakui. Pikiran membatasi iman. Tetapi iman mampu mengalahkan pikiran. Nah, sama juga bahasanya beda. Saya ulang ya, pikiran yang membatasi iman kita. Tetapi iman mampu mengalahkan pikiran kita. Ya, kalau kita punya iman, kata Yesus kita perkatakan, maka iman mampu mengalahkan pikiran. Mental yang menyerah pada keadaan itu akan muncul. Ya dong, kayak aku takut, ya enggak nih, ilernya stop. Karena membayangkan diri bagai semut yang berdiri di hadapan gajah yang harus dikalahkan. Bagaimana mungkin? Kalau kita mengenal siapa Yesus Kristus, maka di dalam namanya pasti timbul pengharapan. Ini dilakukan oleh Daud. Ya, 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Makanya kita mesti mengenal siapa Yesus itu. Terus kita belajar firman supaya kita mengenal siapa Yesus itu.
Makin hari kita belajar, makin hari kita beriman. Coba kita baca 1 Samuel 17 ayat 45, Riana. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau Ada mendatangi Goliat ya. Orang Filistin ini Ya, Goliat Goliat, ya. ya betul. Engkau Ulang. mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Coba bayangin ya. Kan sama si Saul, dia dikasih tameng, dikasih baju jira, segala kedodoran sama si Daud. Daud kagak mau, semua dia kagak mau. Dibawain lem, semua dia kagak mau. Dia cuma bawa ketapel sama dia bawa batu. Goliat 6 hasta. Sekarang 3 meter 20, 3 meter 20. Ya, bayangin. Makanya Daud normal 180. Top-topnya dia tinggi kali 2 meter kayak si Barca. Tetapi Goliat itu 6 hasta. 6 hasta yang tertulis di kitab suci. Sekarang dihitung tuh 3 meter 20. Ya. Tetapi Daud tidak takut. Ya, dia buka semua yang dikasih Saul. Dia hadapi dengan kamu datang dengan tombak, pedang, lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Kira-kira kalau kita berani begini, Tuhan bela nggak kebenarannya? Coba deh, bela. Aku ngomong stop, Edson pasti stop ilernya. Gua ngomong sama semua orang yang dekat-dekat kan banyak. Aduh Mami, si Edson udah stop ya ilernya. Memang udah stop, dalam nama Yesus dia stop. Nah itu berkali-kali si A ke si B, gua habis ngomong dia netes, habis gua ngomong dia netes. Tapi terus aku ngomong, sekarang dia stop gitu ya. Mazmur 33 ayat 18-19. Mazmur 33 ayat 18-19 ini sama dengan Amsal 15:3. Amsal 15 ayat 3. Mazmur 33 ayat 18-19. Udah dapat Leni? Coba baca. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. Luar biasa nggak tuh? Jadi mata Tuhan, coba ntar saya sambung ceritanya. Amsal 15 ayat 3 dulu. Amsal 15 ayat 3. Sama isinya. Ya, hampir sama. Satu Mazmur, satu Amsal. Silahkan. Mata Tuhan ada di segala Ya. tempat, mengasihi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3 ya. Iya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi Oke. orang jahat dan orang baik. Ya. Jadi Mata dua ayat ini mau berkata, kan mata Tuhan mengawasi. Ini orang jahat udah bertobat belum? Ini orang baik jadi ikut daging lagi apa enggak? Jadi mata Tuhan terus mengawasi. Tetapi ketika matanya tapi tertuju kepada kita yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat kepada perintahnya. Itu ada ayat di suratan, ya. Jadi tertuju kepada mereka yang takut, bukan ketakutan sama Tuhan ya, bukan. Takut di sini orang yang melakukan perintahnya. Orang yang berharap akan pertolongannya. Maka janji Tuhan untuk melepaskan jiwa mereka. Jiwa terdiri dari apa, Dedek? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Gue kirain lu kagak ingat lagi. Jadi kan yang berperang, ingat ya, yang berperang dalam keseharian kita ada di jiwa kita. Tulis yang belum. Berperang. Saben hari kan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang apa? Perang di mana? Kan gitu.
perang kita ada di jiwa kita, di pikiran kita. Iya apa enggak nih? Dicek apa enggak nih? Ambil apa enggak nih kesempatan? Perang. Perasaan kita gimana? Aduh, kalau gue ambil gue takut. Kalau gue ribut, puas apa marah, apa jengkel, apa sedih gitu. Ya. Dan kehendak kita lakukan apa? Peperangan terjadi di pikiran kita. Dan Allah bilang kalau matanya tertuju kepada orang yang takut, maka Tuhan bilang dia melepaskan jiwa mereka kepada kesesatan, daripada jalan yang maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Itu bukan masa kelaparan makan jasmani doang. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Di mana ayatnya? Baru kemarin lah ini. Ayo. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, begitu kalau nggak salah. Di mana, Riana? Di 33. Roma 14 ayat 17. Hal-hal yang penting nggak boleh lupa. Ini hal-hal kerajaan Allah, bukan hal-hal yang jasmani. Bukan soal makanan kelaparan tuh hal jasmani. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah juga hal-hal rohani. Udah dapat belum? Roma 14:17 ya, betul nggak? Betul nggak, Riana? Betul, coba baca. Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, gitu. Ya. Jadi kalau di sini dia bilang bahwa mata Tuhan tertuju kepada yang takut akan Dia, melepaskan mereka dari jiwa mereka, jadi dikasih kemenangan, dan memelihara hidup mereka di saat krisis. Ada aja, kalau kata orang Cina, kalau lagi susah ada kuijin aja, ada kuijin. Kuijin ada, ya kita pikir kebetulan, padahal itu Allah sediakan. Karena apa? Karena hari ini, sejak dia bangkit dari kubur, Matius 28 ayat 18 berkata, Matius 28, ini ayat hafalan ya anak-anak, ini ayat hafalan. Matius 28 ayat 18. Ayo baca lagi Dedek. Matius terakhir 18 ayat 8. Matius 28 ayat 18. 2, 3. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena Sekarang ya udah sampai situ aja. Dulu kan dunia di bawah kuasa iblis. Tapi sejak Yesus tebus manusia, malahan dia mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit dari alam maut, maka Allah Bapa memberikan kepada dia kuasa bumi dan di surga. Bayangin dia berkuasa sekarang, tapi bukan pada setiap orang loh, tayang, catat ya. Kepada setiap orang yang hidup takut akan Dia. Jadi bukan proklamirkan bahwa saya ada kuasa di bumi di surga, percuma sama orang yang tidak dewasa, tidak yang lahir baru. Tetapi segala kuasa diberikan kepada Yesus di bumi dan di surga supaya kita semakin percaya, supaya kita andalkan Yesus Kristus. Makanya dia ngomong begitu. Dan Roma 8 ayat 17, Roma 8 ayat 17, kita tuh anaknya, orang yang berkuasa atas bumi dan langit. Coba. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan Ya. menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, keren ya. Bahwa kalau kita ini anaknya, ya, kita ini anaknya, kita ahli waris. Aduh, orang lain aja enggak diselamatkan, dia cinta sama semua orang. Tapi kalau kita anak, kita berhak, kata-kata janjinya berhak. Tapi ingat teman-teman, jangan senang-senang dulu. Ada syaratnya lagi nih. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Aduh, penderita, tulis ya. Penderitaan adalah bagian dari kekristenan. Tulis. Penderitaan adalah bagian dari kekristenan. Jadi orang Kristen harus menderita. Sekali lagi ya, saya jelaskan. Karena ini hal-hal rohani, bukan soal makanan minuman. Jadi orang Kristen menderita itu bukan menderita nggak makan, nggak punya rumah, kelaparan, nggak bisa urusin anak sekolah, sampai nggak bisa menolong sesama, nggak bisa memberkati orang. Bukan tubuh jasmani. Ya, bahwa menderita bersama dengan Dia itu inner. Yesus makannya nggak kurang, ya pasti ya. Tetapi Dia yang adalah Allah rela disiksa, rela dirajam, rela disalib, diolok-olok, dimakiin. Coba bayangin, Dia yang adalah Allah pencipta langit dan bumi turun ke dunia sebagai rupa Yesus Kristus, tapi dalam hidupnya dia banyak menderita. Ya, banyak menderita. Itu kalau kamu belajar dari darah Yesus, aku kasih detail tuh ya. Dia mau disambitin, dia mau didorong ke jurang segala macam ya. Tapi kalau kita rela menderita, bagi kita menderitanya apa? Apa ya? Menderita kita apa? Yang inner. Kita melawan keinginan diri kita, Mi. Ya namanya Banyak apa? keinginan itu menyangkal diri. Pintar. Sangkal diri, panggul salib. Di mana ayatnya? Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, panggul salib, dan ikut aku. Leni udah tahu di mana, Leni? Lu jangan search ya, Leni. Lukas 12 ayat 44 bukan? Lukas di dalam Lukas 9:23. Nenek-nenek belum ada yang bisa lawan nih. Padahal semua kepintaran aku udah bagi. Aku nggak pelit-pelit. Ayo baca Leni. Lukas 9:23 itu menderita. Jangan bilang nggak menderita. Menyangkal diri. Kehendak kita tidak terjadi. Mesti nurutin kehendak orang. Kita yang benar. Tapi kita harus ngalah. Kita harus diam. Itu menderita. Coba baca Leni. katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Harus apa nggak harus? Harus. Sebulan Harus sekali. 3 bulan sekali apa kapan Leni? setiap hari. Sulaiman. Siapa tuh tadi? Ada teman saya nih. Si notaris nih. Esther Sulaiman. Ya, Tante Esther. Halo Ada ya, ya Bu Cun. Halo, ikut dari tadi apa baru? Ikut dari tadi, tapi saya Dari ganti awal? dari iPad ke handphone karena saya lagi di jalan. Iya, mau ada misa itu, Emmaus Journey. Emmaus Journey. Ya, tapi saya dengerin kok. Jam berapa aku mau ke rumah kamu loh, Esther?
Iya boleh cari waktu ya. Bawa berkas. Ini hari bisa nggak? Ini hari sore. Jam berapa? Malam. Sorean deh gitu. Yang Aku jam 5. jam 5, jam 6 ya. Nanti WA ya. Iya. Soalnya aku jam 3, jam 5 nggak bisa. Ada Thomas. Leni kalau nganggur pergi ke GG. Edward yang kasih, keren nggak tuh? Empowering. Nggak ikut PD, tapi kalau diminta empowering, Edward mau. Aku senang. Udah nggak bisa diatur anak gue. Edward tuh anakku yang kecil, Andy. Ya sorry ini signalnya kurang bagus di mobil saya. Tadi dikit. Oke, ntar kita telepon. Oke, udah mau habis nih, ya. Kalau kita berani menderita bersama-sama dengan dia, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Nggak usah nunggu dipermuliakannya lah, jangan berharap. Kita menderita aja dulu bersama dia, ntar automatically. Bersama dia, di dalam dia, siapa lawan kita? Kalau kita berjalan dalam kebenaran, di mana ayatnya? Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Riana, lu Andy jangan garuk-garuk kepala. Andy lu udah kagak bisa pakai garuk-garuk kepala lagi lu. Aduh, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Bersama dia, di dalam dia, siapa lawan kita? Tapi ingat, Roma 8:31. iya pintar. Kalau kita berjalan dalam kebenaran. Jadi selalu di kitab suci ya, kalau pengen yang enak-enak, yang dipermuliakan, mau menang, mau segala, pasti ada yang kagak enaknya dulu gitu. Nggak bisa langsung turun dari langit dipermuliakan, turun dari eternit dipermuliakan, ada menderita dulu gitu loh. Jangan semua mau yang enaknya doang. Ikut Yesus jangan waktu dia masuk Yerusalem, tapi ikut Yesus waktu dia jalan salib dulu gitu. Okta, ngerti nggak lu Okta? Owe mi ngerti mi, owe ngerti. Ntar gue suruh lu baca nih satu nih ya. Aduh, Roma 8:37. ah, Roma 8 Okta baca. Roma 8, gue lupa suara Okta juga kenceng. Cuman dia cepet nggak nih kayak cewek-cewek 3 ini. nggak mi, saya sering kali kalau baca nggak bener. Roma 8 berapa mi? 31. 37. 37. 8:37 Pak Okta. Ya, bentar. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia yang telah mengasihi kita. Oleh dia yang Oleh telah dia yang mengasihi kita. kita lebih daripada orang yang menang. Karena ada roh Allah di kita. Kita kalau menang bukan menang yang biasa doang. Kalau kita menang kayak si Meika, menang yang luar biasa. Karena ada Yesus. Kalau Edson bisa hidup, padahal semua dokter dalam luar negeri bilang umurnya cuma 12 tahun. Kalau dia bisa sampai 51 tahun, menang dia di atas rata-rata. Karena apa? Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Menutup. Nah, sekarang aku mau tambahin satu lagi. Jangan jadi umat hanya puas untuk hal-hal yang kecil saja. Tulis. Jadi umat Tuhan jangan puas yang kecil-kecil aja. Gue nyumbang aja cetiau, gotiau, captiau. Udah itu cukup. Ingat ya. Sebab Tuhan merencanakan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak bertekun kepada firman, maka kita nggak tahu potensi kita. Banyak orang yang punya duit merasa cukup kalau kasih donasi doang. Tapi bayangin kalau orang kaya itu ngomong firman, orang kaya yang banyak pegawainya ngomong kebenaran, dia harus rubah diri dia dulu menjadi teladan. Dan dia omong pasti lebih besar kuasanya daripada orang biasa omong. Setuju nggak Okta?
setuju Mi. Ini kayak waktu Mami di PA Senin pernah ngomong tuh ada teman Mami sakit mau pergi retret juga pergi tapi akhirnya dia nggak pergi cuman duitnya aja yang keluar. Iya. Itunya pelayanannya enggak. Terus totonya dia stroke. Udah terseok-seok, baru dia tanya, Cun, retret di mana, Cun? Ya Tuhan Yesus. Lu retret juga mau ngapain, jalannya aja udah dituntun. Tapi bisa juga lah dia berdoa, kalau dia bertobat, dia bisa jadi donatur. Tapi kan kesian Tuhan. Tuhan kasih kepada kita yang terbaik. Hidupnya, darahnya, semua dia kasih yang terbaik. Masa kita kasih Tuhan yang sisa-sisa, Okta? Oh ya, Dengar Mi. Oh ya. Okta, lu tinggal di mana, Okta? Surabaya Mi Lu jadi apa di PD? di PD. Ya, ya ini Mi mulai dari Ini PD jadi ini pengikut aja. yang setia, Mi. Eh, Cuman yang ikut PA melulu, nggak ngapa-ngapain, bakal apa ikut PA, Okta? ya belajar dulu Mi dari yang kecil dulu pelayanan. Iya, Ya kan? bangkit dan jadilah terang. Ingat ya. Oh ya, ya Jadi, Mi. Oh ya. ya kita jadi terang kembali. Jadi apa sih? Bangkit jadi apa? Jadi terang. Maka saya kembali sebagai penutup ayat yang awal. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa murid. Kita bersaksi. Jadi saya buka, kita suruh bangkit supaya jadi terang. Targetnya apa? Targetnya adalah mencari banyak jiwa. Sebab Tuhan nggak punya mulut, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kaki, mulut, tangan Tuhan adalah siapa? Kita semua. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? 1,5 jam loh. Thank you, Mi, pengajarannya. Dan luar luar biasa sekali ya Roh Kudus dalam bekerja ya. Saya nggak suka ngobrol-ngobrol sama Mami Mi. Next sesi pelajarannya apa, Mi? Tapi saya perhatiin dari awal doa pembukaan, Mami yang bawain semua selama 4 sesi ini sama semua. Dan saya bilang itu semua kerjaannya Roh Kudus. Luar biasa. Satu hati. Luar biasa. Satu hati sama Roh Kudus. Amin. Luar biasa ya. Nah, apa namanya? Kita berdua di sini pelayanan di apa namanya di marriage convalidation nih untuk orang-orang yang udah married catatan sipil tapi belum pemberkatan di gereja. Dan di sini banyak sekali seperti itu karena orang-orang pada pertama nggak ngerti, kedua mereka juga nggak tahu pentingnya sakramen perkawinan. Jadi ini udah tahun ketiga kita jalanin. Jadi tahun pertama kita cuma punya 2 couples di paroki setempat. Tahun lalu kita punya 6 couples. Tahun Ah, ini 11 couples. bagus. Luar biasa ya. Jadi kita sampai sempat bingung, kita bilang ini orang-orang ini datang dari mana aja. Kita Nah, nggak umumin, ya gereja memang umumin, tapi semakin banyak yang apa namanya semakin banyak orang yang semakin tertarik kepengen ikutan. Dan bagusnya adalah kenapa kita bukan cuman untuk orang-orang yang mau ikutan pemberkatan, tapi kita ada 8 sesi, kita sebutnya alpha for couples. Jadi untuk nurturing, untuk apa membangun keluarga, tentang apa banyak halnya tentang the art of communication, pentingnya kita berelasi, pentingnya kita saling mengerti, mengampuni dan yang lain-lain. Nah, seperti hal-hal seperti itu, kalau nggak diajarin kan orang nggak tahu. iya. Kita kadang-kadang udah kawin kelamaan, Mi, udah jadi biasa, Mi, udah jadi tawar, tuh udah jadi roommate, beneran roommate. Bukannya jadi Tapi pasangan, jadi dengan roommate. mengajarkan ke orang lain, relasi kita juga diperbaharui, pasti. Betul, betul, betul. Kita mesti menjadi contoh dulu, ya kan? Kalau kita cuman ngomong-ngomong dalam lip service doang, kalau kita nggak lakukan ya malu lah, ya Iya, kan? ya Iya kan kan? Bapak ngomong kan, tuayan banyak, pekerja Kerja kurang. sedikit, betul. Nah,
Kamu nggak hujan nggak angin, boleh pilih kelompok yang cuman supaya orang mau diberkati. Kan itu Tuh, kamu Tuhan yang kasih pikiran. Sekarang bisa kamu menolong 11 orang. Kayak dulu ya, aku pikir, bukan aku loh, itu gara-gara temen yang masukin ke Sila tuh, yang masukin waria. Nah, tahu-tahunya 11 waria, 15, kemarin 20-an. Kan puji Tuhan. Berapa orang? Katanya 1 orang berdosa bertobat, surga malaikat bersuka cita. Sekarang kamu bisa 11 pasang bertobat mengandalkan Tuhan. Apa bukan surga berteriak bersorak? Mami, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya bersama-sama. Dan terima kasih udah rajin dalam 4 minggu ini kita udah bersama-sama belajar bersama untuk bangkit dan jadilah terang. Semoga apa yang kita sudah pelajari selama 4 minggu ini menjadi bekal dalam kehidupan kita. Kita harus terus berjuang. Kita harus terus maju. Ya, jatuh itu udah normal. Tapi kita harus terus bangkit dan terus maju kembali. Tuh ya, jangan hidup dalam dosa karena memang dosa itu enak, tapi dosa itu membahayakan kita dan membuat kita tidak selamat. Baik, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, Mi, boleh dong Mi, sekali-sekali berdoa buat kita Mi. Jangan cuma di jendela jiwa doang, Mami doa. Ayo Mi, doa buat kita Mi. Mari teman-teman kita tutup pertemuan Thank you. kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mencari hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Bagi saya di hari tua saya merasa didukung, terhibur. Banyak orang mau dengar firman Tuhan. Banyak orang mau serius di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa apa yang Engkau telah buat di dalam kehidupan saya. Salah satu Engkau menyelenggarakan PA 4 kali berturut-turut. Tuhan terima kasih ya Bapa. Untuk apa Engkau selenggarakan? Mengapa aku yang Engkau pilih? Terserah. Bagian saya menabur Tuhan. Engkau yang memilih dan yang menghidupkan. Saya berdoa dan minta di dalam nama Yesus Putramu yang tunggal. Biar apa yang ditabur ini berguna membangun diri mereka dan membangun orang lain. Tuhan tolong setiap telinga yang mendengar dalam PA ini Tuhan. Teman-teman yang saya kenal, teman-teman yang di Jakarta, ada Lili, ada Leni, ada Okta di Indonesia, ada siapa lagi yang ikut itu, Tuhan tolong mereka. Tolong mereka juga Riana dan Andy yang mau menjadi pekerja, yang menyelenggarakan, yang repot setengah mati. Aku senang dengan perkataan Andy Tuhan, bahwa malu dia kalau dia ngajar orang tapi dia tidak melakukannya. Itu juga saya seperti Andy di masa muda. Itu sebabnya Bapak tolong teman-teman ini supaya mereka berani punya semangat Tuhan untuk mencari jiwa, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Bapak, siapakah kami punya sok gitu mau cari orang. Tetapi kami tidak sendiri. Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Sehingga ketika hati kami tulus, ketika hidup kami kudus, kami sangat percaya Engkau yang panggil orang untuk datang dan bertanya seperti pelayanan Riana Andy di Amerika. Tuhan, sungguh ladang sudah menguning, tetapi pekerja kurang. Jadikan kami yang rajin dengar firman Tuhan, yang hobi firman Tuhan. Biarkan kami bertumbuh. Tapi untuk apa kami bertumbuh? Untuk apa Engkau berkati kami? Kalau kami tidak menjadi berkat bagi sesama. Tolong kami Tuhan.
di dalam hidup kami yang singkat ini, supaya kami mampu melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Engkau yang menciptakan kami dengan banyak sekali harapan. Bukan hanya kami berharap Engkau, tetapi Engkau Bapa di dalam surga juga berharap kami yang Engkau ciptakan, yang Engkau luputkan, yang Engkau bentuk, supaya kami menjadi downline-Mu Tuhan. Downline yang bisa cari downline lagi Tuhan. Terima kasih kalau hari ini, sampai hari ini, Engkau mengembangkan talenta kami. Talenta yang Engkau percayakan, kami baru mulai mengembangkan. Tolong ya Tuhan, setiap anggota di sini tadi ada 20 orang. Tuhan tolong, dan tolong. Supaya ketika mereka bertumbuh, mereka benar-benar bisa mencari jiwa dan nama-Mu dipermuliakan. Saya tutup Yohanes 15 ayat 8. Jikalau kami berbuah banyak, dengan demikian kami adalah murid-murid-Mu. Dan dengan kami berbuah banyak, kami mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih, kami mau mempermuliakan Engkau Bapa. Tolong kami, berkati kami. Kami serahkan harapan kami di dalam satu nama yang punya kuasa menolong kami. Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Tuhan yang sangat kami andalkan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan berkati. Terima kasih Mami. Amin. Terima Tuhan kasih berkati Pucun. Mami. Tuhan berkati keluarga Mami Terima Terima selalu. kasih Mi. Terima kasih Bu Liana, Pak Endi, Tunggu ya. Ya, Thank you Riana, sehat-sehat ya Mi. Endi, dan Terima teman-teman. kasih Terima kasih teman-teman. Riana. Sampai Terima ketemu kasih minggu Bucun. nanti Terima kasih ya. semua. Ya, Bye. saya pengen kamu bertumbuh. Pengen sekali. Amin. Amin Pucun. Terima Iya, kasih. amin, Bucun. Amin. Ya. Mami, Terima kasih. Ya, terima kasih Sampai semuanya. jumpa lagi ya. Buat Terima kasih. teman-teman yang mau ikutan Komsel minggu depan ya, waktu dan jam yang sama kita akan berkumpul di sini kembali. Mau Baik, ikut terima apa nih? kasih. Sorry. Sampai berjumpa Masih, minggu depan. bye. God bless ya. Thank you Bye. Riana. Oke Thank Endi. you. Bye.